guys, ketemu lagi bersama saya Andre Julius dari garasi RTC Bike. Kali ini udah lama ya aku nggak bikin video tentang review atau video ngobrol-ngobrol tentang edukasi tentang di dunia sepeda. Kali ini kita akan lanjutkan dari lanjutan serial yang kemarin tentang fitness level. Kemarin sudah bahas cadence, sudah bahas endurance-nya. Sekarang kali ini kita mau bahas tentang VO2 max atau Dares Hold. Ya, itu namanya VO2 max. Itu apa sih VO2 max? Itu heart rate dalam zona tertinggi, zona heart rate tertinggi kita. Ya, di situ biasanya kalau saya seumuran saya di 38 sekitar 170 up lah, 174 up itu sudah masuk zona 5. Jadi atau biasa latihan kita namakan biasanya interval atau stop and go. Nah, interval atau stop and go sendiri itu biasanya kesannya seperti kayak kalau kita sepedaan kayak kebut-kebutan, tapi sebenarnya itu adalah latihan untuk kita mencapai dengan all out atau dalam arti pace kita yang terbaik, pacing kita yang terbaik pada saat kita dari berhenti sampai jalan, atau kita biasanya juga ada namanya sprint lompat, istilah dia di dunia sepeda namanya sprint lompat. Itu jadi pada saat kita lagi riding speed 35 stabil, tahu-tahu kita lompat ke 45 atau ke 46, seperti nanti ada video juga replikannya, dari speed 17 kita langsung lari ke 45 km per jam. Ya, itu yang dinamakan kita stop and go. Jadi berbeda dengan istilah kalau kita sepedaan gergaji ya. Kalau kita ngomong gergaji itu kita habis kebut langsung los, habis kebut langsung los. Tapi kalau kita ngomong stop and go berarti begitu dari kita berhenti kemudian go lagi, dan kita bisa maintain speed kita tetap di atas di speed yang sudah kita go tadi. Misalnya kita dari 17 ke 45 kita tahan di 42 sampai 45 stabil di situ. Nah, itu namanya istilah stop and go-nya. Bukan kita habis 17 45 terus kembali 17 lagi, terus kejar lagi 45 terus kembali 17 lagi. Bukan ke situ maksudnya. Jadi dalam interval ini kita diajarkan untuk kita latihan untuk jantung kita supaya kita juga bisa tahan di zona yang lebih tinggi dalam waktu tertentu, sehingga membuat range pernafasan kita atau kardiovaskular kita menjadi lebih besar volume ototnya atau lebih mengembang, sehingga kita sendiri bisa istirahat di zona yang sangat rendah dan bisa melakukan interval dalam zona yang tinggi itu tahan, tidak sampai kita blackout atau yang terjadi kita sampai pusing atau apa, nggak sampai di level itu ya. Tapi paling enggak VO2 max ini membawa kita untuk meningkatkan ketahanan kita dengan cara memberikan tekanan atau memberikan pressure pada jantung kita dengan melalui terjadinya stop and go atau interval tadi. Jadi kasaran bahasa kasarnya itu, harafiahnya itu kita stop and go, kita ngebreng atau kita ngebut untuk mencapai di heart rate tertinggi kita dalam batas waktu tertentu, sehingga kita memperkuat otot kardiovaskular kita. Jadi tidak hanya melalui endurance yang dengan menjaga di zona 2 saja selama-lamanya, itu memang memperkuat endurance kita, tapi tidak serta-merta menjadikan ketahanan kita di intensitas tinggi. Jadi dengan adanya kita latihan interval, itu juga membantu kita mendapatkan kemampuan untuk tahan pada saat heart rate di intensitas tinggi, sehingga kita jadi lebih tahan dengan speed yang tinggi, tapi juga heart rate-nya juga tahan untuk tidak gampang blackout atau tidak gampang pingsan ya, dalam arti karena kecapean akhirnya pingsan itu tadi. Jadi kalau kita di RTC biasanya VO2 max atau all out-nya kita itu biasanya di hari Rabu atau wet cram atau Rabu cram tadi, dimana
kita berusaha untuk memberikan yang terbaik. Setelah berhenti, lampu merah berhenti, kemudian start lagi. Karena kita setelah dari jalan 45 rata, kemudian berhenti di lampu merah, kemudian hijau, kita mulai lagi interval dari 0,17 sampai 45 lagi, kita tahan lagi sampai ketemu misalnya ada lampu merah lagi, dan seperti itu namanya interval. Tapi biasanya nggak harus dengan seperti itu, karena itu juga termasuk berbahaya kalau di wet cramp. Biasanya bisa latihan, misalnya kita muter Basra atau muter daerah loop di mana ada segmen tertentu, kita melakukan interval mungkin sampai 10-15 detik, kita all out, kemudian kita rest, kita muter lagi santai, nah interval lagi. Nah itu bisa kita lakukan kalau misalnya kita melakukan dalam bentuk loop atau apapun itu, kita ngeloop di GI atau dimanapun, itu juga bisa bantu. Kalau yang di wet cramp memang tidak kita sarankan untuk kita lakukan kalau kita nggak hafal jalannya, kita nggak hafal teman-teman yang ikut sama kita, dan kita tidak hafal situasi kota yang dimana kita goes. Itu sih menurutku teman-teman tentang latihan interval untuk melatih VO2 max dan result kita, sehingga kita lebih tahan dalam tekanan tinggi, dalam arti speed tinggi, jantung kita nggak gampang drop, fisik kita nggak gampang drop, dan memberikan kita range heart rate yang lebih besar karena kardiovaskular kita berkembang jadi lebih baik. Oke teman-teman, sekian untuk informasi dan ya sharing-sharing tentang ilmu yang kita punya. Dan ingat ya, saya bukan dari atlet atau siapapun tentang pro, saya sekedar membagikan dari pengalaman saya berlatih bersama teman-teman di RTC. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Dan jangan lupa klik like, kemudian kasih komen, tulis di kolom komentar supaya kita bisa berkembang lebih baik. Dan jangan lupa subscribe channel ini supaya kita makin bisa berkembang dan memberi berkat untuk orang banyak. Thank you, God bless you, bye bye.